Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji Tuhan, kita memasuki hari baru. Kiranya kita yang sehat tetap terjaga kesehatannya, sedangkan yang sakit memperoleh kesegaran dan pemulihan. Renungan pagi ini diambil dari kitab Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudaraku, peran dan posisi seseorang dalam hidup bisa berganti-ganti. Suatu saat seorang berada di kursi empuk dan menentukan nasib banyak orang. Coba ikuti. 20 tahun kemudian, bisa jadi posisinya sudah berganti. Syukur jika dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi dan berkuasa. Namun, bukan tidak mungkin dia telah bergeser karena usia dan lain-lain. Kisah hidup Yusuf, salah satu putra Yakub, penuh dengan kisah perjalanan manusia yang tidak terduga. Bukankah saudara-saudaranya cemburu dengan kelebihan Yusuf, lalu bertindak hal yang merugikan Yusuf, adik kandungnya sendiri? Mereka merasa kuat. Posisi mereka lebih senior dari Yusuf. Sayangnya, tindakan mereka mencelakakan adiknya sendiri. Mereka menjadi komplotan jahat. Figur kakak dan saudara seharusnya melindungi adiknya, malah bermaksud menyingkirkannya. Itu dulu, saat mereka merasa kuat. Mereka mampu memperlakukan adiknya semena-mena. Seiring waktu berjalan, di negeri mereka, negeri Israel, terjadi kelaparan. Maka mereka pergi ke Mesir, mencari bantuan makanan guna mengatasi kelaparan yang melanda negerinya. Kini, mereka berhadapan dengan Yusuf adiknya. Para kakaknya tidak tahu bahwa penguasa yang ada di depan mereka adalah Yusuf. Yusuf adik yang mereka celakakan hidupnya. Posisi mereka telah berubah. Saudara Yusuf lemah, sedangkan Yusuf menjadi orang kuat. Ia berkuasa menentukan masa depan saudaranya sendiri. Begitulah hidup, laksana roda. Dulu kakak-kakak Yusuf berada di atas, sedangkan Yusuf di bawah. Kini, posisi dan peran berganti. Yusuf di atas dan kakak-kakaknya di bawah. Yusuf sekarang yang amat menentukan nasib berikut masa depan saudara-saudaranya. Yusuf kuat, saudara-saudaranya lemah. Saudaraku, menarik. Yusuf tidak memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan. Begitu juga posisinya saat di atas, buat balas dendam. Jika mau,
betapa mudahnya ia punya kesempatan untuk melampiaskan kekerasan. Ternyata Yusuf tidak menjadikannya sebagai pilihan. Ia tidak mau kehilangan saudara, meski apapun yang pernah mereka perbuat atas dirinya. Yusuf lebih meminta kejujuran mereka untuk menjawab di mana saudara bungsunya. Saudaraku, Yusuf harus menderita, berpisah dari orang tua dan saudara, difitnah, dan didakwa melakukan tindakan asusila. Bahkan ia harus mendekam di penjara. Semua itu dia alami dan dilewati. Fakta kehidupan yang berat dan menyakitkan. Tapi Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Yusuf pun tidak menyesali hal buruk yang telah dialaminya. Yusuf lebih fokus melihatnya dan merasakan berbagai pengalaman itu dari sisi positifnya. Dalam hal ini, ia menempatkannya dalam rencana Allah dengan menyatakan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Saudaraku, Yusuf tidak mau jika perjumpaan dengan para saudaranya setelah lama berpisah itu tercoreng oleh tindakannya, yakni dengan bentuk membalas perbuatan jahat saudara-saudaranya. Yusuf menjaga posisinya dan perannya yang baru, agar dia mampu memberi sumbangan kebaikan buat keluarga dan bangsanya. Yusuf tidak mau senang sendiri, sejahtera sendiri, dan sukses cuma buat diri sendiri. Saudaraku, jangan lupakan saudara ketika kita baik dan dilimpahi kesejahteraan. Saat di posisi atas, kiranya kebahagiaan dan sukacita menjadi lengkap. Saat saudara dan keluarga dirangkul untuk ikut mengecapnya. Jika tidak, apa artinya saudara dan keluarga buat kita? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau hadirkan saudara dalam hidup kami. Kiranya kami merawat persaudaraan dengan menghadirkan hidup damai bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi yang baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.